Arab Saudi dan Kuwait resmi mencabut pembatasan penggunaan pangkalan militer serta wilayah udara bagi pasukan Amerika Serikat. Ini artinya kedua negara Teluk itu membuka jalan bagi Amerika Serikat untuk melanjutkan operasi militer termasuk operasi Project Freedom yang sudah dihentikan statusnya oleh Trump yang diklaim untuk pengawalan kapal di Selat Hormuz. Dalam laporan The Wall Street Journal, dicabutnya pembatasan penggunaan pangkalan militer dan wilayah udara Arab Saudi dan Kuwait ditujukan untuk menghilangkan hambatan dalam tindakan Presiden Donald Trump yang mengklaim ingin menjaga arus pelayaran di Selat Hormuz. Trump kini disebut sedang menyiapkan kembali operasi berkedok pengawalan kapal-kapal komersial itu melalui operasi militer Angkatan Laut dan Udara Amerika Serikat. Operasi tersebut dihentikan sementara meski belum genap 24 jam berjalan. Pentagon menyebut operasi Project Freedom bisa kembali dimulai secepatnya dalam beberapa hari ke depan, meski belum ada jadwal resmi yang diumumkan. Meningkatnya aktivitas militer Amerika di kawasan Teluk juga memicu kekhawatiran baru terhadap potensi eskalasi konflik dengan Iran. Tehran sebelumnya telah memperingatkan bahwa kehadiran militer asing di sekitar Selat Hormuz akan memperbesar resiko konfrontasi terbuka di kawasan Timur Tengah. Di sisi lain, Washington mengklaim operasi tersebut dilakukan untuk menjamin kebebasan navigasi internasional dan menjaga stabilitas jalur perdagangan global. Meski faktanya tidak ada kapal yang merasa mendapat pengawalan dan jaminan keamanan dari Amerika Serikat. Akankah langkah Arab Saudi dan Kuwait membuka wilayahnya bagi militer Amerika Serikat berpotensi memicu dilanjutkannya agresi Amerika Serikat dan Israel ke Iran? Kita akan membahasnya bersama analis intelijen dan keamanan Ridwan Habib. Mas Ridwan, selamat malam. Selamat malam, Mas Iqbal. Serta analis Timur Tengah, Dina Sulaiman. Mbak Dina, ketemu lagi, apa kabar? Iya, kabar baik Mas Iqbal, terima kasih. Baik, Mas Ridwan, langkah terkini dari Arab Saudi dan Kuwait ya. Kalau Arab Saudi, informasi terbaru, jadi sebenarnya informasi yang didapatkan, sebenarnya pejabat Saudi ini marah pada saat Trump mengumumkan Project Freedom tanpa berkonsultasi dulu dengan negara-negara Teluk, termasuk Arab Saudi, sehingga menutup sementara wilayah udara dan pangkalan militernya di Arab Saudi. Nah, namun setelah kemudian dihentikan Project Freedom, pangkalan militer Amerika Serikat dari Prince Sultan Air Base itu dibuka kembali untuk Amerika Serikat. Nah, artinya syaratnya ini kan Project Freedom harus dihentikan terlebih dahulu. Nah, Anda melihat apakah ini menandakan peta dukungan negara-negara Teluk tersebut sebenarnya terhadap operasi militer Amerika Serikat di Selat Hormuz, Mas Ridwan? Ya, terima kasih. Pertama, kita selalu menganggap bahwa Arab Saudi tidak pernah bergeser untuk setia kepada sekutunya, yakni Amerika Serikat ya. Walaupun dalam situasi sekarang ini dominasi Iran tampak sekali, mereka bertahan dalam serangan yang luar biasa gencar selama 46 hari, kemudian penutupan blokade Selat Hormuz dan kapal-kapal militer Amerika. Tetapi tampaknya Arab Saudi, Bahrain, kemudian Uni Emirat Arab masih tetap berpihak atau bersama Amerika. Dalam hal ini itu firm sekali, kelihatan sekali bahwa memang mereka belum berubah ya sikapnya dari awal. Walaupun kita bisa memahami bahwa dengan resiliensi atau daya tahan Iran yang sedemikian kuat ya, pasti akan mengkhawatirkan buat mereka karena mereka menganggap bahwa Iran makin dominan dan bisa kemudian menjadi satu negara paling berpengaruh di kawasan. Tampaknya memang Amerika Serikat ini masih menahan diri, Mas Iqbal, untuk melakukan satu serangan baru, terutama karena tanggal 14 Mei itu dijadwalkan ada pertemuan antara Presiden Trump dengan Presiden Xi Jinping di Beijing. Dan tentu saja serangan sebelum itu pasti akan menimbulkan situasi yang awkward, situasi yang aneh, situasi yang kaku dalam pertemuan di Beijing. Karena kita tahu bahwa selama ini Tiongkok adalah bagian dari sahabat dekat Iran. Kemarin kira-kira sepekan yang lalu Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi diterima dengan sangat baik, sangat hangat di Beijing. Bahkan di luar kebiasaan, biasanya tamu-tamu negara itu tidak diberikan kesempatan untuk jumpa pers mandiri bersama wartawan Tiongkok. Tetapi Abbas Araghchi justru diberikan porsi yang cukup besar untuk
melayani wawancara atau interview langsung dari media-media Tiongkok. Ini menunjukkan betapa Kementerian Luar Negeri Tiongkok memberikan porsi yang cukup dominan kepada Araji. Nah, sinyal-sinyal ini tampaknya juga pasti dibaca oleh Amerika dan beberapa analis termasuk kami meyakini sampai selesainya kunjungan Trump tampaknya tidak akan ada perubahan manuver apapun selain penguatan pangkalan-pangkalan. Saat ini pada saat kita diskusi ini beberapa pesawat-pesawat pengangkut pasukan dari Amerika Serikat maupun dari pangkalan mereka di Uni Eropa itu bergerak juga memang di beberapa pangkalan tradisional mereka di Bahrain, di Manama, di Qatar dan beberapa wilayah lain. Kemudian mereka juga melakukan refueling atau pengisian ulang senjata yang dilakukan secara bertahap. Tetapi apakah kemudian dalam 1-2 hari ini akan melakukan agresi baru atau serangan baru? Banyak yang meyakini tidak, tetapi menunggu hasil pertemuan antara Trump dengan Presiden Xi Jinping. Oke, jadi menahan diri begitu ya, karena antisipasi untuk pertemuan penting antara Trump dengan Xi Jinping dan seminggu sebelumnya sudah didahului dengan pertemuan antara Menlu Arakci dengan pejabat China. Nah, Mbak Dina, kalau memang Amerika Serikat menahan diri ya tadi yang disebut oleh Mas Ridwan, ini kan berbeda dengan negara-negara lain di kawasan. Arab Saudi kan sebenarnya masih bisa memindahkan minyak tanpa kapal itu harus transit melalui Selat Hormuz. Nah, mungkin itu juga yang menyebabkan Arab Saudi ini pejabatnya disebut marah pada saat Trump mengumumkan Project Freedom tanpa berkonsultasi dengan mereka. Artinya ini merupakan salah satu yang pemain yang paling berpengaruh yang dianggap oleh Amerika Serikat. Kemudian juga ada pernyataan dari Majen Rezai, penasihat senior pemimpin revolusi Islam Iran ketiga Mujtaba Khamenei, memperingatkan negara-negara Arab di kawasan dan semua Muslim akan konsekuensi bekerja sama dengan rezim Zionis. Nah, apakah kekhawatiran ini yang yang dirasakan oleh negara-negara Teluk saat ini akan peringatan dari Iran ini jika ada tindakan gegabah yang dilakukan oleh Amerika Serikat, Mbak Dina? Ya, beberapa hari yang lalu ketika Arab Saudi itu menyatakan menutup wilayahnya untuk dijadikan basis serangan Amerika Serikat dalam Project Freedom itu sebenarnya saya agak berharap wah ini Saudi mulai berani ini melawan Amerika, tapi kan ternyata tiba-tiba berbalik ya menyatakan membuka lagi. Saya pikir memang terlalu jauh kalau berharap ada perubahan besar dalam waktu singkat dari pihak negara-negara Teluk yang selama ini memang sangat inferior terhadap Amerika Serikat, sangat takut untuk mengambil kebijakan luar negeri yang bertentangan dengan kepentingan Amerika Serikat. Tapi dalam situasi seperti ini, ketika negara-negara Teluk juga sudah melihat ternyata Amerika Serikat tidak kuat-kuat amat gitu ya, dan bahkan sudah Saudi juga pernah berani melarang Amerika Serikat menggunakan pangkalan militernya. Meskipun sekarang dibuka lagi, ini menunjukkan bahwa Saudi mulai bergeser, meskipun belum drastis, dan ini sejalan dengan yang tadi Mas Iqbal kutip, yaitu petinggi IRGC yang memang juga selama ini selalu berusaha merangkul ya negara-negara Arab ini, selalu berusaha menunjukkan bahwa ini kita tidak perlu bermusuhan sebenarnya. Iran dan negara-negara Arab ini sebenarnya bisa bekerja sama dengan baik. Yang jadi musuh sebenarnya atau yang jadi sumber masalah adalah Amerika Serikat dan Israel. Dan ini juga sebenarnya gestur yang baik ini sudah ditunjukkan juga oleh Qatar ya. Qatar juga sudah pernah menyatakan bahwa Persia dan Arab itu selama ribuan tahun sudah hidup berdampingan, sehingga sebaiknya ya sudah jangan ada ketegangan atau konflik militer. Dan kemudian kita lihat bagaimana tidak ada lagi serangan ke Qatar kan dari pihak Iran, karena juga dari Qatar juga tidak ada serangan dari Amerika Serikat yang menggunakan pangkalan militer di Qatar. Nah, situasi ini saya pikir mudah-mudahan akan terus bertahan ya dan semakin membaik, di mana negara Teluk berhenti untuk memberikan bantuan kepada Amerika Serikat, dan ini kemudian akan membuat Trump dalam hal ini bisa mengambil keputusan yang lebih rasional lagi untuk menghentikan perang, karena tidak ada yang diuntungkan dari perang ini, terutama Amerika Serikat juga bahkan sangat rugi akibat perang ini. Satu-satunya yang berkepentingan dengan perang ini adalah Israel.
Oke, dan kita tahu kemarin Kuwait dan UAE ya melalui pejabat atau pernyataan resminya menyebut ada serangan yang dilakukan oleh Iran begitu dikeluarkan melalui pernyataan resmi. Nah, kalau kita melihat Mas Ridwan ini kan mengutip laporan agen intelijen Amerika Serikat ya, saya baca di Washington Post, ini dikutip dari agen intelijen luar negeri Amerika Serikat bahwa Iran ini bisa mempertahankan blokade Hormuz selama 4 bulan tanpa menderita konsekuensi ekonomi yang berarti. Akhir 4 bulan itu waktu yang panjang begitu. Sementara kita tahu Arab Saudi tidak terlalu bergantung kepada Selat Hormuz karena ada bisa menyalurkan melalui West Pipeline ya, ada 750 miles dari Teluk Persia kepada Laut Merah begitu, bypass Selat Hormuz dan bisa mengekspor jutaan galon minyak setiap harinya. Nah, ini apakah artinya ada apa ya? Ada shifting dukungan kalau tadi disebut Mbak Dina. Apakah ini ada hal baru yang bisa kita tangkap dari dinamika yang terjadi antara negara-negara Teluk yang tadinya mungkin menjadi garda depan selalu mendukung apapun kebijakan Amerika Serikat, namun sekarang semua berubah dengan peringatan dari Iran tersebut, Mas Ridwan? Pertama yang kita lihat adalah situasi realistis Iran hari ini. Dan itu pasti juga sudah dihitung oleh para agen intelijen di negara-negara Teluk itu. Dalam konteks ini, bayangkan Mas Iqbal, 1.600 drone baru itu bisa dibuat dalam waktu 16 hari ketika masa jeda serangan ini, masa jeda agresi Amerika. Artinya memang dari sisi resilience atau daya tahan dan kapasitas Iran, itu setiap hari mereka sangat produktif. Ini kan dibaca juga bahwa ini bukan negara yang lemah begitu oleh negara-negara Teluk. Jadi saya sih tentu saja banyak pakar termasuk Mbak Dina tadi menyampaikan harapannya memang begitu, ada persatuan atau teorinya adalah wihdatul ummah ya, persatuan umat antara Arab Saudi, kemudian negara-negara Teluk, Bahrain, Qatar dan yang lain untuk bersama-sama bersama Iran dalam hal ini membendung pengaruh dari negara Zionis Israel atau entitas Israel itu. Ini yang memang diharapkan banyak pakar dan banyak peneliti militer. Tetapi memang faktanya tekanan-tekanan ekonomi, kemudian lobby-lobby terutama ya, saya mengistilahkannya itu bujukan maut begitu ya, bujukan maut dari rezim Zionis Israel kepada kelompok-kelompok kepentingan politik di Amerika Serikat. Ini yang saya kira masih menjadi problem. Mereka Israel itu berkepentingan agar perang berlanjut karena mereka juga punya target-target panjang dengan perang ini. Bahkan 2 hari yang lalu kepala intelijennya Israel, salah satu unit intelijen Israel mengatakan bahwa saat terbaik untuk melumpuhkan Iran adalah hari ini gitu. Dan mereka menyatakan itu dan menyampaikan itu ke Amerika Serikat. Tetapi tampaknya Amerika lumayan sudah bisa bertahan dari bujukan itu hari-hari ini. Itu terbukti bahwa sampai hari ini tidak ada serangan besar atau agresi besar yang kemudian dilaksanakan oleh Amerika Serikat. Kalau saja misalnya Yanbu, pipa minyak di Yanbu di area sekitar Madinah dan kemudian pipa Fujairah di Uni Emirat Arab itu bisa beroperasi normal, maka memang sama sekali tidak berdampak penyekatan Selat Hormuz itu. Artinya Iran boleh kemudian beroperasi di sana, menarik pajak dari Selat Hormuz, kemudian menarik pajak dari kapal yang lewat, tetapi itu tidak akan berdampak bagi Arab Saudi dan tidak akan berdampak bagi Uni Emirat Arab. Dalam hal ini berarti ya karena tidak berpengaruh untuk negara saya, ya silakan saja kalian lanjutkan itu. Dan ini akan menguntungkan juga bagi perdamaian di kawasan. Tampaknya memang kita harus menunggu Mas Iqbal bahwa Trump tidak akan secara gegabah melanjutkan agresi ini dan tapi di sisi lain ya yang tadi yang kita khawatirkan ya bujukan maut dari Zionis Israel ini yang terus-menerus dihembuskan. Oke, dan di saat yang sama saat ini kita tahu Zionis Israel juga terus menggempur Lebanon dan membunuh warga sipil di sana. Nanti kita akan lanjutkan karena ini bukan pertama kalinya ya sebenarnya Amerika Serikat ini diperingatkan jika sejak awal pihak internal dari Amerika Serikat baik itu pejabat
atau penasihat keamanan, bahkan Pentagon juga memperingatkan bahwa serangan terhadap Iran ini akan menghasilkan konsekuensi yang panjang, dan ini terbukti. Dan sekarang Saudi dan juga negara-negara Teluk lain yang berbicara dengan pemerintahan Trump dan pejabat militer Amerika Serikat juga memperingatkan bahwa operasi ini resikonya terlalu besar. Artinya sudah berkali-kali diperingatkan. Namun di sisi lain diplomasi dan negosiasi ini tampaknya masih belum berhasil dan membuahkan hasil yang berarti. Nanti kita akan bahas lebih lanjut usai jeda. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam Prime Time News. Kami akan kembali sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.